Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini saya mau undang kita semua merayakan sama-sama. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan sama-sama. Persiapkan hatimu, persiapkan tubuh, jiwa, dan rohmu untuk kita memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini, dimanapun kau berada. Ini adalah ibadah kita walaupun kita ada ruang, ada space, ada jarak tertentu, tapi tidak menghalangi untuk kuasa Tuhan hadir. Dan saya percaya hari ini kuasa Tuhan juga hadir di mana Anda berada. Mari kita mau memuji Tuhan. Shalom jemaat terkasih, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur ya Bapa kami dalam surga, diberkatilah Tuhan yang sudah memberkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Oleh karena itu kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Jarak tidak menentukan apapun, tetapi kuasa-Mu lah yang menentukan sesuatu. Karena pada saat kami memuji dan memberikan terbaik untuk Engkau, maka kami percaya Tuhan pemulihan terjadi, kesehatan terjadi, bahkan mujizat-Mu dinyatakan. Dari semuanya itu Tuhan yang kami inginkan adalah Engkau Tuhan sendiri. Oleh karena itu kami berdiri untuk bangsa kami berdiri untuk keluarga kami. Dan kiranya Tuhan rencana-Mu ya dan amin terjadi. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari kita memuji Tuhan hari ini saudara. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Katakan kasih. Kasih yang begitu besar. Amin. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu.
senang di saat Tuhan senang. Karena cukuplah Tuhan bagi kami. Haleluya. Doa kami untuk bangsa kami, untuk Indonesia. Berbagi setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, cari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari angkat tangan saudara, katakan Tuhan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
berkat di surga, apa yang kami lepas di bumi terlepas di surga. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Ya, Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita senang bisa ketemu lagi walaupun ini adalah minggu yang kedua di mana saudara-saudara ada di rumah, ada sebagian yang di sini. Tetapi kami berbahagia karena kita bisa ketemu lagi, dan kali ini kita akan berbicara mengenai, saya mengambil tema khotbah kita pada kesempatan hari ini sesuai dengan tema dari firman Tuhan yang saya akan ambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 8. Terluput dari belenggu maut. Baik, sebelumnya Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, mari kita tundukkan kepala. Saya mengundang saudara-saudara untuk mempersiapkan hati, membuka pikiran saudara-saudara, minta Roh Kudus untuk benar-benar mengiring kita atau membuat kita bisa bersama-sama mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih apapun Tuhan keadaan kami, meskipun kami tidak bersama-sama, ada sebagian dari kami, banyak dari kami yang ada di rumah-rumah Tuhan melakukan kebaktian seperti saat ini, tetapi kami percaya ini tidak mengurangi kuasa-Mu Tuhan untuk memberikan kepada kami sesuatu berkat yang baru, sesuatu anugerah yang baru, sesuatu kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, Roh Kudus bukalah hati kami dan pikiran kami supaya kami dengan demikian mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berbicaralah kepada kami saat ini karena kami siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita sama-sama membuka dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 8. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Menarik perhatian saya ya, ayat yang terakhir, ayat 8 tadi menarik perhatian saya, khususnya pada waktu dikatakan meluputkan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kata meluputkan ini kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya situasi yang kita terluput dari biasanya hal-hal yang tidak tepat atau hal-hal yang membuat kita bukan saja mengerenyitkan dahi karena seringkali kecelakaan dan yang lain-lain, saudara-saudara. Dan saya pikir ini adalah salah satu kata pamungkas untuk kita saat ini dan hari-hari ini, di mana sesuatu kata yang memang kita perlukan. Siapa di antara kita yang tidak ingin berharap bahwa saudara dan saya terluput dari pandemik dari COVID-19? Siapa di antara kita yang tidak memikirkan bahwa di antara kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahkan ada sebagian orang-orang yang benar-benar saat ini sedang berjuang luar biasa, para dokter dan para perawat yang mengasihi banyak orang yang sekarang ada di rumah sakit. Siapakah di antara mereka dan kita yang tidak ingin terluput, saudara-saudara, dari hal seperti ini? Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah keadaan yang dirasakan oleh Daud. Ya, pada waktu itu memang kisahnya dituliskan seperti layaknya Mazmur dalam kata-kata yang sedikit puitis. Tetapi saya percaya saudara-saudara dan saudara tahu bahwa ini adalah bukan kesempatan, tetapi keadaan di mana Daud benar-benar tertekan. Kalau saudara perhatikan di ayat 3, dikatakan di situ, tali-tali maut telah melilit aku. Kira-kira di mana dililitnya, saudara? Apakah itu di tangan? Mungkin 2 tangan seperti ini, atau mungkin di belakang, atau mungkin di pergelangan kaki. Kalau saya membayangkan pada waktu
Daud menulis tali-tali maut telah melilit aku. Kemungkinan besar di leher begitu ya saudara-saudara. Karena kita tahu kalau umpamanya orang bergantung atau menggantungkan diri gitu, begitu itu sudah terjirat begitu saudara-saudara, tidak lama lagi tidak ada nafas dan meninggallah dia. Bahkan Daud mengatakan, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan juga kedukaan. Nah, di samping apa yang ditulis Daud dari perasaan yang begitu mencengkam, dan lalu dikatakan terluput saudara-saudara. Tetapi yang menarik, di samping rasa ketakutan yang begitu amat sangat, Daud juga menuliskan hal-hal apa yang membuat mereka atau dia terluput dari kematian. Coba saudara perhatikan. Yang pertama dikatakan, Tuhan mendengar suara permohonanku, ya kan? Lalu yang kedua dikatakan juga bukan cuma mendengar, tetapi dia menyendengkan telinganya, seperti seolah-olah membungkukan begitu ya saudara-saudara, ingin mendengarkan seperti itu. Lalu Daud mengatakan karena Tuhan mendengarkan, karena Tuhan menyendengkan telinganya, maka Daud memohon terus-menerus. Dia kayak mau seterus-terusnya, ya, bukan cuma sehari, 2 hari, seminggu, sebulan. Dikatakan di sini seumur hidupku, saudara-saudara. Memang tidak tahu bahwa apakah Daud menulisnya pada waktu dia sudah menjadi raja atau dia sebelum menjadi raja. Tetapi kalau kita tahu, Daud mungkin 6-7 kali mengalami hal-hal di mana dia hampir atau bahkan nyaris mati, saudara-saudara. Seperti pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Ya, tetapi yang jelas Daud dapat menggambarkan dengan jelas, meskipun dia dalam keadaan yang tertekan, pada akhirnya dia terluput. Nah, saudara-saudara, mencoba untuk memikirkan apa yang tengah Daud rasakan atau Daud alami. Saya teringat akan satu raja lagi, saudara-saudara, yang juga mengalami hal seperti yang Daud rasakan. Tetapi kali ini terlihat bagaimana Allah turut bekerja, Allah turut memberikan sesuatu, semacam kayak, arahan begitu ya saudara-saudara. Itu adalah pada waktu Raja Ahaz. Saudara tahu, Raja Ahaz adalah raja orang Yehuda. Dan bukan cuma Raja Ahaz pada waktu itu, tetapi masyarakat Yehuda begitu ketakutan. Pada waktu di satu saat ada Raja Aram yang ingin menyerang mereka. Dan pada waktu itu begitu ketakutannya Raja Yehuda ini, saudara-saudara. Sehingga pada satu saat, nah ini menarik sekali, pada satu saat Tuhan meminta Yesaya untuk datang kepada Raja Ahaz. Pada waktu Raja Ahaz dan juga masyarakatnya atau orang-orang Yehuda itu begitu sangat desperate, begitu sangat ketakutan, sudah putus asa, saudara-saudara. Tuhan memanggil Yesaya untuk mengatakan sesuatu kepada Raja Ahaz. Apa yang dikatakan? Kita lihat di dalam Yesaya 7. Nah, cerita ini memang diambil dari Yesaya, saudara-saudara. Coba saudara lihat dari Yesaya 7 ayat 1 sampai seterusnya. Tetapi di ayat 3 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, ya, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas dan jalan raya pada padang tukang penatu. Lalu di ayat 4a-nya mengatakan seperti ini, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Kira-kira gimana saudara-saudara? Kalau kita bayangkan, kalau saudara dan saya ini masyarakat yang ada di Yehuda pada waktu itu, atau mungkin saudara bagian dari kerajaannya pada waktu itu, sedang benar-benar tertekan. Bisakah pada waktu itu kita teguh hati kita seperti yang diminta? Lalu juga tinggal tenang, ya, jangan takut. Lalu yang keempat, jangan hatimu kecut, jangan jadi pengecut, saudara-saudara. Kita sekarang mengalami hal-hal yang memang menekan kita. Di seluruh dunia, sekarang di Indonesia, kita mengalami pandemik dari COVID-19, saudara-saudara. Apakah kita bisa berada di dalam pemikiran-pemikiran yang seperti Tuhan katakan kepada Yesaya untuk dikatakan kepada Ahaz? Teguhkanlah hatimu, tinggallah tenang, jangan takut. Nah, saudara-saudara, menurut saudara-saudara, kenapa Allah mengatakan itu kepada Raja Ahaz bersama dengan masyarakatnya, bersama dengan seluruh masyarakat di tempat itu?
meneguhkan hatinya, tenang, jangan takut, dan jangan kecut hatinya, saudara-saudara. Pada waktu itu Yesaya atau Allah mengatakan, atau Tuhan mengatakan kepada melalui Yesaya kepada Raja Ahaz untuk meminta suatu tanda. Jadi Yesaya katakan, coba kalau kamu memang tidak percaya, minta aja tanda. Dan kalau saudara-saudara lihat di ayatnya yang ke-10, Yesaya 7 ayat 10, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya seperti ini. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, sesuatu yang kira-kira sudah tidak ada harapannya lagi, atau mungkin sesuatu dari yang atas tertinggi, sesuatu yang mungkin tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Tuhan tahu bahwa kita ragu-ragu. Tuhan tahu bahwa pada waktu itu Ahaz tidak percaya, saudara-saudara. Sehingga dia katakan, coba mintalah tanda. Tetapi apa yang dikatakan Ahaz pada waktu itu, dia menolak untuk meminta pertanda. Dia katakan, janganlah saya mencobai Tuhanku, kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Singkat cerita, dan ini menarik. Lalu Yesaya mengatakan seperti ini, ya. Ini di ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Kalau kamu tidak mau minta tanda, saya yang akan kasih tanda, kira-kira seperti itu. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini menarik, saudara-saudara, karena apa yang dituliskan di Yesaya, sesuatu yang dinubuatkan, akhirnya disitir di dalam Matius. Di Matius 1 ayat 23 mengatakan seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, mengapa, saudara-saudara? Tuhan meminta Ahaz untuk meneguhkan hatinya, untuk tenang, jangan takut, dan jangan kecut hatinya, saudara-saudara. Karena dialah Allah, karena dialah Immanuel, karena Allah menyertai kita. Amin, saudara-saudara. Kalau Allah bisa melakukan hal ini, Tuhan bisa melakukan hal ini, Dia juga bisa melakukan untuk saudara dan saya. Ya. Lalu apa yang kita harus kerjakan sekarang? Kalau firman Tuhan tentu ada banyak do dan don'ts, ada banyak yang kita bisa harus lakukan dan ada banyak yang kita tidak harus lakukan, saudara. Tetapi ada satu kata yang luar biasa, ya. Dan ini kita ambil dari firman Tuhan saat ini. Mari kita lihat lagi dalam Mazmur 116 ayat 1 tadi. Firman Tuhan mengatakan gini, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengar suara dan permohonanku. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara. Pertanyaan saya, Daud mengasihi dulu, apa Tuhan mendengar dulu permintaan Daud? Karena Tuhan mengasihi Daud, saudara-saudara. Kalau saudara lihat di ayat selanjutnya ada kata sebab. Nah, kata sebab itu menunjukkan bahwa sebenarnya Allah melakukan sesuatu dulu untuk kita. Allah sudah mengasihi kita dulu sementara kita masih berdosa. Allah sudah mengasihi kita dulu pada waktu kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Allah mengasihi kita dulu sementara kita memang membutuhkan kasih Dia. Dan akhirnya Daud mengatakan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Dan inilah yang saya sungguh yakin dapat kita katakan sesuatu yang bisa menguatkan hati kita. Dan sesuatu yang bisa meluputkan, kalau tadi dikatakan Daud mengatakan, aku terluput bahkan dari jirat kematian, seperti itu, saudara-saudara ya. Apakah kita bisa sembrono dengan itu? Apakah dengan demikian kita langsung bisa mengatakan, wah kita aman-aman saja? Tentu common sense saudara dan saya tidak akan mengatakan seperti itu, saudara-saudara. Dan memang firman Tuhan juga mengatakan seperti itu. Tidak bisa kita sembrono. Matius 10 ayat 16 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati itu menunjukkan iman kita yang tulus, saudara-saudara. Atas kasih Allah, atas apa yang telah Dia berikan kepada kita. Tetapi cerdik seperti ular itu menunjukkan akal kita, akal sehat kita, hikmat kita, saudara-saudara. Ketulusan, iman kita, dan juga kecerdikan akal sehat kita.
berjalan bersama-sama. Dan pada saat ini saudara-saudara, saya pikir itu yang kita perlukan, sehingga kita bisa seperti juga Daud, kita luput dari maut, seperti yang tadi katakan oleh Daud, terluput dari belenggu maut. Saudara-saudara, sebelum saya akan akhiri, sebelum nanti kita akan berdoa bersama-sama, saya ingat satu ayat yang menguatkan, yang sama seperti dinyanyikan tadi oleh teman-teman musisi dari JCA, dari 2 Tawarikh 7 ayat 14. Satu doa kita yang kita bisa naikkan. Firman Tuhan itu mengatakan seperti ini: dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri dan berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara-saudara, saudara dan saya tentunya kita bersama-sama pada kesempatan saat ini tetap mengandalkan iman kita, berdoa, tetapi sekaligus kita juga mengandalkan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami bahkan sebelum kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa ada terlalu banyak contoh di mana Engkau ingin membuat kami tenang. Kami teguh hati kami. Kami tidak bimbang Tuhan, karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk kami yang ada di tempat ini maupun mereka yang ada di rumah-rumah Tuhan. Berkatilah kami pada hari-hari seperti ini ya Tuhan Yesus. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dipermalukan orang. Dan kami senantiasa akan terluput dari banyak hal yang mengganggu kami pada hari-hari ini. Segala puji dan hormat kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Keluarga besar JCA, keluarga besar United Messiah Community, ICC Community, mari kita tahu Bapak kita Bapak yang Immanuel. Dia hadir dimanapun kita berada, dan Dia mengetahui, seperti Amsal bilang, Dia mengetahui terlebih dahulu sebelum segala sesuatunya terjadi. So kita emphasize semuanya, push, pray until something happen, praise until something happen. Karena tanpa Tuhan, tanpa Bapa, kita tidak akan diluputkan daripada maut. Today, pick up your phone, ambil telepon saudara, start telepon, start doa bersama-sama, doa bagi bangsa, doa bagi negara, doa bagi keluarga, doa bagi semuanya. Mari saudara, tetap pandang Tuhan, karena hanya Dia yang menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara-saudara berada, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga, cinta kasih Yesus Kristus,
dan kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya, kita semua sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Sampai minggu depan. You already know there's a God in you. I don't need to tell you that. But do you also know there's a warrior in you? How do you think you made it? You fought the war, you won the battle. I missed the billion. You chose the one. Don't ever forget that you are the truth. Champion, do you know who you are? Champion, do you know what you made of? Do you know what you made of? Do you know? As a baby, you were limitless. You didn't need the pills for that. Could take no water all by yourself. How do you think you made it? You fought the war, you won the battle. I missed the billion. You chose the one. Don't ever forget that you are the truth. Champion, do you know who you are? Champion, do you know what you made of? Do you know? Do you know what you made of? Do you know? Do you know? Champion.